semuanya, selamat datang kembali di podcast SOS Sobat Obrolan Sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas podcast yang serunya pasti ya Uti. Yup. Apakah itu? Yaitu tentang obrolan pengalaman dan pembelajaran seputar program MBKM bersama mahasiswa dan mahasiswi sosiologi FISIP Undri. Bener banget. Jadi kakak dan abang yang di depan kita ini adalah mahasiswa sosiologi yang tahun ini ya kak. Tahun ini. Benar. Tahun ini jadi mahasiswa MBKM. Ya, Terus mungkin aku bisa jelasin ya. Langsung aku jelasin aja apa gimana? Sebelum kita jelasin kita perkenalan lagi nih Uti. Oh iya, Nah, karena udah 2 episode ya aku udah nggak ada di sini, kangen, kangen sebenarnya. Tapi ya gimana? Oke, perkenalkan, nama aku Syafi Triputih Hatun. Aku dari Sosiologi Angkatan 2023 Kak Sun. iya. Perkenalkan lagi, nama aku Sundari Salmedi, Sosiologi Angkatan 2023. Dan tentunya kita mau perkenalkan bintang tamu kita nih. Mulai dari abangnya dulu, boleh abangnya kenalan? Oke, perkenalkan nama aku Fedro Yonatan Aring. Aku dari Sosiologi Angkatan 2022. Di tahun ini program MBKM yang aku ikutin itu pertukaran mahasiswa merdeka Kemana tuh bang kalau boleh tahu? ke Mataram. Ininya udah nggak Undri guys. Oke, selanjutnya kita kenalan sama kakak cantik yang di sebelahnya. Boleh nih, perkenalan dulu kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Kim Pentresia Yuniorda, berasal dari angkatan Sosiologi 21. Tahun ini aku ngambil MBKM-nya tuh MSIB Mandiri di BKKBN Provinsi Riau. Keren-keren. Boleh nih Uti, jelaskan secara singkat aja dulu nih kepada sobat-sobat apa itu MBKM. Secara umum MBKM itu tuh sebenarnya program dari Kemendikbud tentang mengapakan skill mahasiswa untuk Indonesia sih sebenarnya. Gila untuk Indonesia nggak tuh. Jadi program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengembangan diri di luar kampus, seperti mengikuti magang yang diikutin Kak Kingpen, pertukaran mahasiswa yang diikutin sama Bang Pedro, gitu sih yang aku tangkap secara umum. Iya, benar-benar. Oke, langsung aja kita tanya nih sama narasumber. Kenapa memilih untuk mengikuti program MBKM? Karena yang kita tahu program MBKM itu tidak bersifat wajib ya, Uti ya. Setuju. Boleh? General, siapa yang mau? Ayo, siapa Boleh? Duluan. Boleh. Apa sesuatu yang menginspirasi gitu kayak kayaknya aku mau ikut nih gitu. Kalau untuk kenapa termotivasi untuk ikut program MBKM ini, khususnya untuk pertukaran mahasiswa merdeka, itu karena aku sendiri ngelihat ini tuh kesempatan untuk belajar di luar kampus kita ini. Kadang kan juga bosan di sini. Aduh, udah 3 semester sini bosan banget ya. Ya. Ini dikasih kita kesempatan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan kita di luar, sembari juga mengenal budaya luar. Jadi aku tertarik untuk lebih mengenal budaya di luar Sumatera. Aku juga nggak pilih di Pulau Jawa karena udah mainstream mungkin ya. Udah biasa ya. Jadi aku cari di mana yang budaya yang mungkin ingin aku tahu, dan juga di mana kampus yang ingin aku coba untuk melaksanakan Explore. kuliah, explore. Kalau aku sendiri ya kenapa milih Joy MBKM itu sebenarnya keingat sama kata Pak Hidri selaku dosen kita yang bilang kayak kalian kalau jadi mahasiswa tuh jangan cuma kuliah pulang, harusnya dalam perkuliahan itu kalian ada mengambil kegiatan. Nah apalagi kan kalau misalnya aku tuh kepikiran kan, kita kan punya SKP itu, surat keterangan pendamping ijazah. Kalau misalnya aku terima itu kan yang aku tengok paling kayak cuma ini aja, masa aku cuma kuliah pulang nggak ada kegiatan lainnya. Jadi aku memutusin kayaknya asik nih ngambil kegiatan baru yang di luar dari perkuliahan. Nah aku kepikiran sama MSB ini gitu. Oke, kalau kita lihat dari Bang Pedro sama Kak Kingpen ini ada perbedaan dari semester gitu. Kira-kira MBKM ini bisa diikuti dari semester berapa gitu, atau ada ketentuannya, boleh dijelaskan gitu? Ketentuannya untuk di MBKM ini
Yang setahu abang ini dimulai dari semester 4. Berarti kita bisa ikutan tahun depan dong, Sun. Semester depan. Semester depan. Ambil aja. Ya, wajib. Oke. Notes. Boleh lanjut. Lanjut. Ya, tapi sebelumnya ya, sebelum tahun aku itu tahun 2024 ya, sebelumnya itu ada mahasiswa yang ikut MBKM di semester 2. Oh, ada. Tapi Keren. itu di PMM 3. Oh, jadi dia ada kelompok-kelompoknya lagi ya, Bang? PMM-nya tuh. Iya, tapi itu sebenarnya regulasinya diperbaharui Sekarang? Iya, jadi ya sekarang minimalnya semester 4. Oh, Sebelumnya gitu. semester 2 sudah bisa. Udah ada ikut. bisa. Dari Kak Kimpen mungkin gimana, Kak? Kalau seingat aku ya, aku bisa dibilang kurang mengikuti MBKM ini. Tapi kalau misalnya dari pengalaman teman-teman aku sebelumnya, mereka udah bisa ngikuti itu dari semester 4. Semester 4. Sama. Magang keluar juga, Kak, berarti magang ke perusahaan. Kakak kalau boleh tahu kemana kemarin dan divisi apa kakak magangnya kemarin? Oke, kemarin kan aku ngambil MSIB Mandiri. Nah, perbedaan dari MSIB Mandiri sama yang bukan Mandiri itu, kalau ya MSIB Mandiri ini, kita tuh bisa nentuin kita tuh mau kemana, dan juga itu berdasarkan kerjasama jurusan dengan instansinya. Beda halnya sama MSIB yang biasa. Kalau MSIB biasa itu kan, kita tuh cenderung ikut dulu. Kayak misalnya mau ke salah satu contohnya nih, ke perusahaan Astra. Nah, di sana kan nanti kita mendaftar dulu, seleksi dulu, wawancara, baru kita bisa join ke perusahaannya. Beda sama MSIB Mandiri ini, kayak kita tuh cuma cukup mendaftar, ngelis nama, sama nanti jurusannya bakal ngebantuin kita untuk mau ngambil instansi mana yang mau kita mau. Kebetulan kan kakak ngambilnya tuh di BKKBN Provinsi Riau. Nah, kemarin itu kami itu berenam, jadi tiap 6 orang ini beda-beda divisinya, dan kakak kebetulan dapatnya lagi di tim pelatihan dan pengembangan kompetensi atau bisa dibantu Litbangnya. Keren banget, guys. Selanjutnya itu gimana sih proses pendaftaran atau ada syarat ketentuannya nggak dari masing-masing program MBKM yang kakak dan abang ikuti gitu? Kakak duluan ya. Boleh. Kalau kakak ya tadi yang kakak jelaskan, kalau misalnya MSIB Mandiri ini cukup kita bisa dibilang mendaftarnya tuh kayak nggak ribet banget ya. Kayak kemarin kan Pak Hidir tuh kayak ngasih ngelis tuh tempat mana sih yang mau kita kunjungi atau bisa bilang magang. Ada beberapa pilihan kayak di ngajar SMA ataupun ngambil di dinas sosial maupun di BKKBN Provinsi Riau. Kebetulan kakak sama teman-teman yang lainnya itu pada ngambilnya di Provinsi Riau, di BKKBN Provinsi Riau, agar kami itu sejalan juga. Begitu. Jadi kalau untuk masalah pendaftarannya nggak pala-pala ribet banget ya. Kayak paling cuma disuruh antarin transkrip nilai sama surat pernyataan siap mengikuti MBKM. Nah, itu aja sih. Berarti kemarin ini daftar MBKM-nya ada link gitu apa kita ke jurusan, Kak? Enggak, kalau yang itu kemarin kakak dapatnya tuh dari pemberitahuan Pak Hidir di grup. Oh. Jadi kayak bapak tuh buat kayak Respect pembukaan. Pak Hidir. Ya, keren banget. Kayak Update banget ya, Kak. bisa ditanya lagi. Pokoknya kalau misalnya tentang yang baru-baru tuh ya kayak tentang MBKM ataupun perkuliahan, Pak Hidir tuh emang mantap. Yes. Nah, Terima kasih Pak Hidir. Respect. itu kayak bapak tuh bakal ngasih pilihan kalian tuh yang tadi kakak bilang mau magangnya di mana. Kalau di tahun lalu ya bukan tahun lalu sih, semester 5 kemarin teman-teman kakak tuh ada yang magangnya tuh di SMA sama adanya di BKKBN. Nah, di angkatan kakak sendiri tuh semester 6 kakak ya. Ya, di angkatan Lupa semester. Waduh. semester 6 kemarin tuh kami cuma mau ngambilnya di BKKBN aja karena udah dapat pengalaman nih dari teman-teman lain bilang kan kayak gimana sih magang di BKKBN itu seru nggak? Terus mereka bilang seru kok, pada menyenangi, orangnya pada enjoyable gitu. Cuma kakak tipe orang yang nggak percaya kan, kayak benar tuh emang seseru itu. Apalagi kan cobain kalau dulu. iya, karena kan yang kakak dapat tuh ya info-info kalau misalnya magang di pemerintahan tuh kan orang-orangnya kayak pada judes, kayak nggak humanity lah kalau bisa dibilang ya. Tapi Kayak di drakor juga nggak, Kak? Kayak cuman disuruh fotokopi.
Sebenarnya emang iya, cuma kayak Rahasia umum lah ya. Iya, rahasia umum, cuma bukan fotokopi Beneran. doang di sana. Ah. Kayak kita tuh bakal diajarin gitu, kayak BKKBN itu ini, Litbang itu kerjanya kayak gini loh. Jadi kita nggak sekedar kayak fotokopi, apa antar-antar surat, enggak, kayak bakal dapat pengalaman baru, dan itu emang benar-benar terjadi. Berarti dari prodinya sendiri udah ngasih list gitu ya, perusahaan-perusahaan mana atau instansi yang bekerja sama. Benar, Jadi benar, kakaknya tinggal milih aja gitu. Iya, ya. kita tinggal pilih, tinggal join aja, nggak perlu repot-repot lah kayak MSIB yang biasa yang harus ikut seleksi. Apalagi bagi kalian atau mungkin kayak kita yang nggak punya kemampuan gitu lah ya, merasa kayak insecure, nggak punya apa lah ini, nggak bisa bersaing dengan orang-orang. Setidaknya ikut MSIB Mandiri ini kalian bisa mendapatkan pengalaman yang kayak gitu. Oke. Boleh Abang Pedro selanjutnya. Proses pendaftaran PMM nih, pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, untuk proses pendaftaran PMM sebenarnya nggak ribet, lebih santai juga. Yang kita input itu cuman nilai kita di semester yang lama, terus data-data diri kita. Cuman kita inputnya itu di web pertukaran mahasiswanya. Oh, ada webnya kalau PMM berarti ya Bang ya? Ada. Nah, karena itu termasuk program MBKM besar kan, pemerintah. Kita input di web, tapi yang untuk seleksinya ini dia lama di estimasi waktunya. Oh, Bisa sampai 4 sampai 5 bulan. Kebetulan Abang daftarnya itu bulan November akhir. oh oke. Terus? November akhir, bukan, 2 bulan sebelumnya malah. Desembernya pengumuman. Oh, panjang ya Bang. Berarti yang di-upload di dalam link itu cuman nilai kita aja atau ada yang lain? Atau ada ujian tesnya gitu. Ada wawancaranya juga. Kebetulan ada ujian tes saja. Ujian tes. 2 kali. Itu tesnya akademik Bang atau dia Enggak. psikotes? Psikotes Gila. sama kebinekaan. Oh, kebinekaan. Ya. PPKN. Kebinekaan. Dia tesnya kayak mana Bang? Kayak di instansi, maksudnya dikumpulkan di instansi atau di universitas masing-masing gitu? Dia tesnya online. Oh, online. Tapi pakai syaratnya lumayan ketat sih. Kayak kita nggak boleh ada bunyi atau apa di luar. Oh, nggak berarti boleh dia ada yang ganggu. Apa jimit Iya. gitu Bang? Facecam dia. Oh, gila. Digabung sama yang lainnya atau kayak nih satu orang satu ujian diawasi satu gitu? 1 orang 1 ujian. Oh, ketat banget ya berarti Bang. Oke, selanjutnya kan tadi abangnya PMM nih ya. Untuk akomodasi atau biayanya tersendiri tuh Bang. Mana tahu ada sesuatu hal gitu terkait atau termasuk dalam programnya? Kayak uang saku atau gimana gitu Bang, dikasih nggak selama PMM? Nah, kebetulan untuk di PMM sendiri ya kita dapat uang saku dan uang tiket pesawat. Oh, pulang pergi Bang. Iya. Terus selama Abang di sana kan yang kita lihat di Instagram Bang Pedro ya seru banget cuy. Iya, liburan. Ke Labuan Bajo. Bukannya Labuan Bajo itu? Bukan. Itu apa kemarin? Kalau Lombok itu di ke Bali. Mandalika. Ke Mandalika ya. Tapi tetap aja bagus guys. Maaf ya kalau salah. Itu tuh Abang kemana-mananya tuh transportasi atau uangnya dari mana Bang? Atau dari uang saku tuh yang kalian jadiin buat wisata? Sebenarnya kalau pribadi Abang tersendiri dari uang saku. Uang saku di sini banyak dimanfaatin mahasiswa untuk bayar UKT mungkin di kampus asal atau untuk jajan selama di Lombok. Nah, jadi tergantung kita sendiri mau arahkan kemana uang sakunya. Berarti kalau misalnya Uti boleh nanya kayak ngapain aja di sana Bang? Gimana? Ngapain aja di sana tuh? Kayak kita tetap Abang tetap kuliah biasa atau ada juga kelompok kan Abang per kelompok kan ya PMM tuh dia dari setahu Uti dari berbagai univ. Nah, terus habis itu Abang kan pergi tuh ke tempat-tempat tertentu itu tuh emang program dari PMM-nya sebagai pelestarian budaya mereka atau gimana Bang? Nah, itu emang program dari PMM-nya. Kampus diarahkan untuk mengenalkan budaya dan daerah dari tempat yang dituju. Nah, jadi kita bakal dikenalin sama budaya di daerah tersebut. Kalau Abang kebetulan ngambil di Lombok, dikenalkan suku Sasak asli Lombok, dikenalkan di
tempat-tempat wisata Lombok, kebudayaan Lombok, apapun itu tentang Lombok. Berarti belajar. Berarti tetap masuk kelas gitu bang? Tetap ada masuk kayak kuliah. pelajaran mata kuliah gitu ngambil. Tetap. Seru. Ada konversi SKS nggak tuh kira-kira abang dan kakaknya selama mengikuti program MBKM gitu? Konversi SKS jelas ada. Itu gimana sistemnya tuh bang? Nah kalau konversi SKS dia mengikuti mata kuliah yang kita ambil di sini disamakan dengan mata kuliah yang kita ambil di kampus tujuan. Berarti nggak semua kampus kita bisa daftar PMM berarti ya bang? Bisa tapi siap-siap aja. Kaget. SKS kita kalau nggak cocok ya udah bakal ngulang kita di sini. Nggak ngulang sih, lebih tepatnya belum ngambil. Belum ngambil, berarti kita ngambil di semester berikutnya Iya, gitu. benar. Oh iya iya, I see. Kalau dari kakak? Kalau kemarin kakak ya mata kuliahnya ada satu yang nggak bisa dikonversi yaitu metode penelitian kualitatif karena itu emang bersifat wajib dari jurusan sendiri ya. Jadi itu untungnya kalau misalnya kita ambil MSIB mandiri karena kita bisa mengikuti mata kuliah yang tidak bisa dikonversi. Karena kalau misalnya andai kata kita mau ambil MSIB yang di luar dari Pekanbaru kan nanti yang di luar dari Riau kan jatuhnya agak ribet ya. Bukan ribet sih, lebih tepatnya kita bakal ngulang satu mata kuliah lagi di semester depannya. Kemarin berarti- kalau misalnya boleh tahu pas kakak semester 6 kan ya Iya, dapatnya. semester Berarti itu dapat berapa matkul kak? Kalau seingat kakak ya kemarin kan kakak ngambil tuh 18 SKS. Nah yang bisa dikonversi itu cuma 15 SKS. Makanya yang metode penelitian kualitatif itu emang nggak bisa dikonversi. Jadi kita emang harus masuk kelas baru dapat konversinya. Oh. Itu berarti izin dulu ke instansinya gitu. Ya dan instansi biasanya ngizinin. Berarti kakak cuma masuk di kelas di hari itu aja berarti. Iya benar. Selama mengikuti program MBKM nih, mungkin kakak dan abangnya ada kesulitan tersendiri gitu. Kira-kira ada nggak atau apa itu? Kalau kakak kan adaptasi di dunia perkantoran itu, Real dunia kerja gitu kan. dunia kerja. Dibilang ada kesulitan juga awal-awalnya ada ya. Apalagi kan kakak selain ngikut selain jadi mahasiswa biasa, kakak juga jadi kabit kan di IMS. Jadi ngerasa kayak yang pas awal-awal tuh ngerima kayak aduh capek banget nih harus ngebagi-bagi waktu. Iya, apalagi kan kantornya di Jalan Nangka. Sedangkan kalau misalnya ada rapat nanti kan di Hima kan pasti harus ke Padang lagi. Sedangkan rumah kakak tuh di Rumbai kayak oh my god, ini Ujung ke ujung. ujung bolak-balik lagi. Cuma kan di situ kakak berpikir kayak ini udah kakak ambil, udah tahu kakak resikonya. Jadi kakak harus tahu nih cara penyelesaian gimana. Awal bulan tuh awal pertama tuh di bulan Februari kan ngambilnya. Kakak tuh mikir kayak ini kayaknya aku harus berhenti aja lah, capek banget apalagi rapat terus gitu mikirnya kan. Cuma setelah berdiam diri sambil dengerin lagu Hindia evaluasi jadi nyadar nih kayak time management waktu yang kayaknya harus diperbaiki lagi, yang biasanya dulunya begadang kan, sebelum magang kan suka banget tuh begadang kayak mahasiswa banget lah kan, tapi mikir kayak kalau misalnya begadang terus waktu tidur yang rusak, mood kita bakal hancur juga kan. Jadi kakak mulai memperbaiki pola tidur, pola makannya juga memperbanyak makan vitamin. Jadinya ya akhirnya tuh kakak bisa ngehandle. Berapa bulan kemarin kak? Hampir 4 bulan deh seingat kakak, dari Februari ke Juni. Dari Bang Pedro mungkin gimana, ada kesulitan beradaptasi di Lombok? Dari bahasanya mungkin. Iya bener banget. Bahasanya dia pakai bahasa apa bang? Kalau di Lombok itu sebenarnya mereka pakai bahasa Sasak. Tapi bukannya di masalah nggak mungkin kan mereka di kampus pakai bahasa Sasak. Iya. Tapi logat mereka. Kadang juga mereka ada nyelipin bahasa Sasaknya. Jadi kadang kayak, tahu. Awak mana tahu? Boleh nih mana tahu abang udah dapat satu kosakata dari Lombok apa nih bang? Oleh-oleh. Dende Inges, Apa tuh artinya? cewek cantik. Oh abangnya di sana gogombal. Itu diajarin. Kerjaan Bang Pedro ternyata di sana. Berarti terus selain bahasa apa lagi kesulitan abang? Kesulitannya mungkin karena abang di sana kan konversi mata kuliah yang di sini yang lumayan mirip. Ternyata di sana kayak matkul yang kita belum pelajarin udah dipelajarin di sana. Jadi kita kayak wah ini otak memang harus ngejar nih pelajaran. Jadi kadang kala kita ngango-ngango tapi kita ikutin lah
ya wajar lah ya, nggak mungkin kita diam-diam aja di Iya. situ. Nah akhirnya setelah di sini sampai di sini ternyata mata kuliah yang kita pelajari di sana ini bakal dipelajari di sini nanti semester 6. Oh, Malah jauh dapat ya, Bang? bocoran ya. Heeh. Berarti kalau Uti boleh nanya, balik lagi nih ke kelompok PMM Abang tuh, kelompok PMM itu semuanya anak sosiologi atau gimana, Bang? Dalam satu kelompok yang itu tuh. Bukan. Berarti Abang sendiri sosiologi. Kebetulan 2 orang sosiologi. Sama-sama dari Undri? Kan. Oh. Satu lagi itu teman abang dari Bangka Belitung. Oh, jauh ya. Kita di satu wadah itu satu kelompok dikumpulkan dari macam-macam univ. Kalau kebetulan di PMM Unram itu satu kelompoknya 23 orang. Wow, banyak ya, Bang ya. Lumayan. Di dalam 23 orang tuh macam-macam universitas, macam-macam prodi juga gitu. Macam-macam universitas, prodi, semester juga. Semester oh iya. Iya, Bang. Ada yang paling tinggi semester berapa, Bang? 8. Wah, oh, berarti PMM nggak ada batasan semester ya, Bang? Ini ya trik ya buat yang mau PMM. Kalau mau PMM-nya santai, nggak ada beban, itu coba aja di semester 8. Selesain semua mata kuliah, apa urusan kampus di semester 7, semester 8 jalan-jalan. Duh, Kak Kingpen, ada kepikiran? Ada kepikiran? Enggak, cukup aja. Berarti di dalam PMM ini ada syarat minimal minimal SKS atau berapa gitu? Minimal, berarti ada minimalnya usia gitu nggak sih, Kak? Jadinya, Bang? Kayak Usia. Enggak berapa juga. gitu? Enggak sih. Atau IPK gitu? Ada. IPK di atas 3. Oh, di atas 3. Alhamdulillah. Masya Allah. Sosiologi aman. Aman, alhamdulillah. Gas nanti. Oh, mana kita? Selesaikan dulu. Apa yang harus diselesaikan? Berarti selama mengikuti program MBKM ini jatuhnya 1 semester ya? Benar. Iya, 1 semester tuh 6 bulan gitu ya? Pak? Kalau Kak Kingpen 4 bulan, kalau Abang berapa bulan? 5 bulan itu. Oh, 5 Oh, 5 bulan. 5 bulan berarti pulang dari sana langsung masuk atau kayak mana kemarin? Pulang dari sana langsung KKN. Oh, iya. Wes. Respect. Wow. Gimana rasanya dari kayak main kayak Kerja. kayak mana tuh, Bang? Mantap. Mantap. Oh, cuma satu kata mantap aja. Iya. Sudah terjalankan dengan sukses berarti semuanya. Ya, aman. Mantap, Respect mantap. sih. Aduh. Tadi kan kita bahas tentang ada hal kesulitan gitu ya, atau apapun itu yang menghalangi atau bisa dibilang culture shock ya. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang hal serunya nih, kayak wah ternyata di sini nih gini, atau fakta menarik, fun fact nih, apa tuh kira-kira? Ada nggak kakak dan abang? Mungkin dari Kak King Aku lagi ya? Iya, nggak Wah, apa-apa. ternyata dunia kerja kayak gini gitu. Banyak sih yang bakal kakak temuin kemarin ya. Yang pertama kan kakak mikir kayak kakak tuh bakal berinteraksi dengan orang tua. Kita tahu sendiri kan kalau misalnya dipikir kakak nih orang tua, orang-orang pekerja orang tua tuh kayak mereka nih susah diajak bercanda atau susah kayak terlalu senioritas lah gitu istilahnya. Baku kayak harus dihormati 3S sembah gitu kan. Cuma begitu join kan, begitu kakak masuk mereka nggak seperti bayangan kakak. Justru mereka kayak humble gitu. Mereka malah merangkul kayak di sini nih nggak ada kayak batas usia loh. Kita di sini sama-sama kerja. Meskipun kayak kamu magang, kalau aku bekerja tuh kita nggak ada batasannya. Kayak ya udah kita sama-sama bekerja, sama-sama harus saling membantu. Kayak ya udahlah, seberapa lama pun aku di sini di apa kakak tengok itu ya mereka tetap kayak menampilkan rasa respect ke kita. Apalagi yang masih muda yang belum banyak pengalamannya kan. Mereka justru kayak ngajarin kayak begini loh cara yang benar, begini loh cara yang salah. Dan kakak benar-benar kayak wah pengalaman banget nih yang di sini. Biasanya kayak mikir dunia kerja tuh bakal sehetik ini, bakal dikasih banyak-banyak berkas sama mereka kayak enggak segitunya. Tetap ngerangkul ya. Ngerangkul banget mereka kayak. Seru berarti, Kak. Seru banget kayak berasa kayak bukan lebih ke anak bapak ya, orang tua anak, tapi lebih ke kakak adik karena mereka di situ merasa masih muda jadi harus dipanggil kakak, abang. Dan itu agak culture shock kan, biasanya kalau misalnya di kampus kita harus manggil bapak kan kepada yang tua. Kok sama mereka nggak boleh, mereka bilang panggil abang aja lah, masih muda kok ini, padahal umurnya udah 50. Wow. Wow. Boleh abang ya berbagi cerita menarik gitu. Cerita menarik. Iya. Kayak wah
ternyata ada hal menarik di PMM kali ini gitu. Ya untuk yang menarik, yang seru kayaknya semuanya deh. Karena semuanya hal baru ya bang. Ya, semuanya hal baru ya. Ya bayangin aja ya di Lombok, Rinjani, pantai, apa sih yang nggak ada? Memang udah Nggak ada target gitu ya bang. Gak ada di Pekanbaru semua soalnya. Iya balik lagi ke Pekanbaru kayak apa sih yang ada di Pekanbaru nih? Tapi panasnya Lombok sama panas di sini kan panasnya pantai tuh bang. Beda. Kalau panasnya kita masih tetap juara 1 sih. Masih yang paling dekat sama matahari. Tapi sana panas juga emang. Gila sih. Aku kalau misalnya boleh jujur ya emang lebih tertarik PMM ya. Maaf ya Kak Kingpen tapi benar-benar tertarik ke PMM. It's okay. Jadi kayak lebih kayak excited nih soal PMM. Tapi kayak berarti Kakak beneran nggak mau Apa? ikutan PMM semester 8? Kita susun dulu ya. Sempro dulu ya guys. Sempro dulu. Oke. Berarti waktu mendaftar PMM tuh abang di semester 3 ya bang? Semester Iya, 3. daftarnya di semester 3. Semester 3 akhir kan? Benar. Jadi semester 4-nya full di Mataram. Mataram. Memang kayak wah udah tembak nih, wah Mataram gitu. Atau udah riset atau gimana gitu? Sebenarnya abang nggak ada sama sekali kepikiran buat ke Mataram. Yang abang pikiran itu Sulawesi Utara, itu di Unsrat, kalau enggak di Hasanuddin Makassar, kalau enggak di Udayana Bali. Oh, kalau boleh tahu kemarin di sosiologi berapa orang bang yang lulus PMM? Yang sosiologi ada 9 kayak. 9 itu di Mataram cuman abang sendiri Oh atau maksudnya di sosiologi Unri? di sosiologi Undri? Oh, di sosiologi Unri ada 3 orang. 3 orang yang ke Mataram. Iya. Yang ke lain ada lagi. Ada. Ke Total berapa tuh? Kalau dari angkatan abang 22 mungkin ada 11 orang. Tapi 2 orang itu di semester 2. Oh, semester 2. Iya, PMM 3 mereka. Oh, kalau Kak Kingpen kemarin Kalau kakak kemarin ada 6 orang sih. Kebetulan 4-nya anak B, 2-nya lagi anak D. berarti itu sama-sama ke satu tempat yang sama berarti Iya, Kak? satu tempat yang sama. Tapi beda bidang. Dipisahkan bidangnya. Satu-satu. Iya, kebetulan pula di BKKBN tuh ada 6 bidang dan pas banget sama kami yang berenam. Wah. Jadi kami dipencar. Itu semester 6 semua Kak? Ya, semester 6 semua. Aduh, gila sih. Ini sangat menarik, Son. Iya. Terus kalau misalnya nih sobat obrolan sosiologi pengen tahu kayak kan kalau misalnya Kak Kingpen dapat informasinya dari Pak Hidir ya. Itu bisa juga cari tahu di mana tuh kira-kira Kak? Bisa juga kita kepoin Instagram mereka, apalagi Instagram MBKM-nya terkhususnya ya, tengok di web juga. Sering-sering aja sih nengok-nengok info, karena kalau misalnya kita pengen sesuatu kan harus dicari kan, mungkin harus dikasih sama orang dulu kan. Itu sih. Berarti abangnya juga gitu ya MBKM-nya taunya informasi dari updatean gitu Ya ya. benar. Terus kayak kalau misalnya lagi open nih kayak open registrasi gitu-gitu. Terus memang dari awal tuh memang udah tertarik atau ada ajakan gitu kalau dari abangnya? PMM. Ada temen abang yang kayak nyaranin dia yang memang pengen ikut banget tuh PMM. Abang ya mana tahu PMM apaan. Oh iya. Ada nggak yang jalan-jalan gitu kan? Jalan-jalan sambil kuliah. Ya, akhirnya heboh tuh di angkatan 22. Ada pertukaran. Akhirnya banyak yang daftar kan. Ya udahlah gas aja gitu. Ternyata lulus. Berarti kemarin Mataram menjadi pilihan kedua abang atau dia dapat pilihan 1 dan 2 gitu buat univnya? Abang dia dapat 7 pilihan. Abang pilihan pertama Mataram. Wah, langsung lulus di pilihan pertama berarti abang. Gila. Pilihannya tuh juga universitas-universitas yang bisa dibilang juga universitas kampus merdeka ya kan? Iya. Berarti dia swasta bisa bang? Swasta bisa. Bisa kan? Bisa. Asal terdaftar kampus merdeka aja kan Iya, bang? benar. Berarti untuk tempo pendaftaran itu abang berapa bulan tadi? Kalau dari abang Dari itu proses pendaftaran lah, dari hal-hal yang harus disiapkan gitu. kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Kalau kakaknya Apanya? langsung dari pendaftaran sampai ini. Kayaknya kemarin tuh cuma seminggu sih kakak Seminggu. menunggu. Karena gimana ya, kita kan
Seminggu ya. Karena itu kita kan bekerja sama dengan instansi. Nah, sebelum kita mau masuk ke sana, biasanya dari jurusan tuh bakal kayak ngasih surat rekomendasi nih ada yang mau magang. Jadi kita harus nunggu surat balasan dari mereka. Kalau mereka menerima, biasanya mereka ngasih surat balasan. Tapi kalau enggak ya. Berarti itu kakak serahin semuanya ke jurusan, berarti jurusan yang ngolah baru jurusan ngasih tahu kalau kakak akhirnya lulus nih magang di sini bisa kalian boleh kerja minggu depan gitu kak. Ya benar. Gila. Kayak terima bersih guys. Kujain lah. Kira-kira nih setelah mengikuti program MBKM benefit yang mulai terasa gitu dari mengikuti program itu apa tuh kira-kira kakak dan abang? Kalau kakak pribadi banyak sih ya dapat pengalamannya. Tapi kalau misalnya dibilang MSIB Mandiri ini kan jangan mengharapkan uang. Karena kan yang namanya mandiri ya otomatis tuh biaya dari pribadi. Tapi kalau ada beberapa sih dari mungkin sertifikatnya itu yang utama untuk pendamping. Terus yang kedua mungkin kita dari segi komunikasi sih lagi-lagi bakal dilatih di sana gimana cara kita berinteraksi juga. Itu benar-benar kayak pengalaman baru banget lah bicara sama orang yang beda generasi. Ada generasi boomers, generasi X, generasi Y, kakaknya sebagai generasi Z yang kadang suka dibully di situ. Yang dibilang kayak generasi strawberry apa segala macam ya. Cuma mereka tuh emang benar-benar kita tuh dapat pengalaman baru, orang yang kita pikir generasi yang kayak gitu yang nggak bisa nerima jokes ataupun apa, mereka ternyata bisa loh mengikuti kita, dan kita juga harus mengikuti mereka kayak sama-sama respect lah, gitu. Kalau untuk dari segi apa ya, bisa dibilang soft skill harus kalian dapat lah, apalagi kalau di kantor kan kita juga harus menguasai banget tuh yang namanya Excel sama Word. Nah di situ kakak benar-benar ilmu yang kakak pelajari nih sebelum mau masuk magang tuh kepake banget di sana. Oh, udah dipersiapin dulu. Jadi kayak ada poin plus dari kakaknya, dari diri kakak. Jadi sangat-sangat terbantu ya di sana. Benar banget. Kalau dari abang ya benefit yang terasa gitu kayak wah pulang PMM nih kayak aku jadi apa gitu. Iya. Jadi Sigma. Jadi nambah teman, nambah teman antar pulau ya kan. Ya itu pasti jelas. Jadi abang lebih tahu karakteristik orang-orang dari tiap daerah gimana. Oh orang Bengkulu kayak gini, Lampung begini. Oh anak UI ternyata begini gitu. Kayak orang Sulawesi segala macam itu abang tahu. Itu benefit dari mungkin yang luarnya ya. Kalau dalam-dalamnya ya 9 juta bos cair. Sekali uang saku 9 juta bang? Enggak langsung sih. Dia ada terminnya bulannya berapa. Nanti kalau dikumpul, kalau untuk PMM sendiri ya, di sini Pak Nadim. Di spill. Itu 9 juta. Per bulan? Itu per 5 bulan. Per 5 bulan berarti sekali abang PM 9 juta? Atau dia masih sistem ada pembagiannya gimana tuh per bulan? Per bulan dia dikasih uang sakunya bang? Per 2 bulan dan per 3 bulan. Karena per 2 bulan 1,5 tambah 1,5 itu 3 juta. Nah, nanti sisanya di 3 bulan setelahnya. Banyak itu juga. Kayak bisa dimanfaatkan untuk akomodasi transportasi gitu ya? Atau terpisah lagi tuh bang? Nanti untuk di akomodasi transportasi, kalau untuk misalnya kita modul Nusantara nih namanya, yang jalan-jalan bareng kelompok itu udah ditanggung semuanya sama kampus. Berarti uang jajan sama uang makan dong yang abang apain? Atau uang makannya juga udah termasuk dalam situ? Uang jajan doang sih. Tapi kebetulan teman-teman abang yang lain kayak mereka alihkan ke uang kos karena kita tempat tinggal juga cari sendiri. Oh iya bang, nggak ada asrama buat anak-anak PMM gitu? Nah kebetulan di Universitas Mataram asrama itu cuman untuk putri. Oh jadi teman-teman abang yang cewek pada di asrama? Oh enggak, itu pilihan sebenarnya. Oh iya. Tapi ada juga misalnya di PMM lain itu dia diwajibkan asrama. Oh, berarti tergantung ketentuan universitasnya lagi. Iya bener. Gitu. Menarik banget guys, sumpah. Kalian kalau misalnya beneran pengen tapi beneran pengen ikut MBKM dan PMM atau apapun itu, sebenarnya kalian bisa searching di mana aja di Google tuh udah banyak banget infonya. Jadi sekarang tuh dari diri kitanya aja ya Sun ya. Kalau mau kemauan gitu kan. Kalau ada kemauan gitu.
seseru ini loh guys. Ada dapat pengalaman di dunia kerja kayak Kak Kingpen, jalan-jalan plus kampus di Mataram. Kalian nggak perlu ngeluarin uang buat keluar kota guys. Kayak terus dapat pendidikan juga. Apalagi kalau kayak kata Bang Pedro kan, pendidikannya malah mata kuliah yang di atas. Iya. Ya kan Udah Bang? duluan Udah duluan dari yang dipelajarin. lainnya. Ya walaupun di sananya kita pasti berat, ya nggak mungkin nggak berat, ya kan Kak. Pasti kayak ada aja pasti yang jadi penghalang. Tapi ini adalah salah satu cara kita buat Cari tahu. Cari gitu. tahu. Kalau misalnya kita mau gitu kan, kita harus cari tahu. Jangan kayak ya udahlah kuliah pulang gitu. Jangan kan. Kayak nungguin- jangan mudah cepet inilah puas gitu. Jangan nunggu Banyak hal yang Infocom harus- yang baru. Jangan nunggu Infocom update dulu kita baru ini. Kita harus bisa cari tahu lebih banyak. Kayak dunia tuh pasti Banyak hal udah harus dieksplor. udah dikasih wadah kita tuh sama Kemendikbud sendiri. Terima kasih Pak Nadiem. Terima kasih Son. Terima kasih Pak Nadiem. Jadi kayak ya udah, kalian tinggal cari tahu aja. Benar, cari sesuai bakat kalian. Betul. Jangan jadi mahasiswa yang cuma maunya kuliah pulang, gak bakal dapat. Terus masuk organisasi itu seru. Kalian bakalan lebih banyak tahu tentang banyak hal sih, kayak Karakteristik orang. Kita bakalan kerja dalam suatu kelompok yang besar loh guys. Terus bakalan banyak ngerjain proker-proker yang di luar bermacam isi pikiran manusia di luar yang bidang digabungkan. kita. Jadi mungkin diawali dengan organisasi kan. Kalian baru akhirnya masuk ke dunia kerja kayak Kak Kimpen malah sambilan organisasi dilanjutin. Mantap itu sih, keren. Berarti selama mengikuti program MBKM nih kakak dan abang itu masih tetap membayar UKT di universitas awal atau gimana bang sistemnya? Kalau di kakak tetap dibayar ya, Tetap karena dibayar. gimana pun juga Kak MBKM itu kan kayak MBKM yang kakak ambil kan jatuhnya kayak kuliah juga. Cuma bedanya kuliah kakak di tempat kerja. Sama berarti kayak abang. Iya sama tetap bayar di kampus asal, dan di kampus tujuan yang nggak bayar. Oh gitu. Oh ya, kalau kakak sendiri tuh kan biasanya kalau magang ke instansi tuh atau ke tempat lain tuh ada dibayar. Tapi kalau misalnya dari kakak kemarin tuh gratis. Itu sih puji Tuhannya. Ada lagi yang mau ditanyakan Uti? Nanti dia di belakang kamera. Iya. Ups. udah Sama Bang waktunya pula nih. Bang Pedro, tolong bantuin masukin data. Iya. Operator Bercanda. udah ngechat nih 5 menit lagi. BTW ini temen abang ada yang datang ke Unri. Dan Oh, iya. Dia dari Merauke. Wow. Sekarang dia lagi di FEB. Anak FEB berarti dia PMM lagi. Bukan. Terus? Dia ada acara di sini, tapi karena dia tahu abang di Pekanbaru, dia datangin ke Unri. Relasinya benar-benar mantap. Boleh nih next podcast Waduh. Undang ini salah satu teman Bang Pedro PMM-nya. Gimana rasanya teman sama Bang Pedro di Lombok? Bercanda demi Allah. Oke. Oke, Uti ada lagi yang mau ditanyakan atau Enggak. Oke, atau Terima kasih. kakak dan abang ingin memberitahu lagi nih Soal- soal MBKM sama sobat obrolan sosiologi? Akhir kata aja sih. Apa tuh? Akhir kata MBKM itu nggak cuma terbatas di dua ini ya, di dua program di MSIB dan PMM. Masih banyak lagi untuk kita explore. Sesuaikan aja sama bidang kita. Masih ada wirausaha merdeka, masih ada kampus mengajar. Apapun yang kalian mau, semua program itu kalau kalian memang niat pasti dapat apa pelajarannya, apa yang mau kalian Setuju. Intinya tadi balik lagi kita jangan males untuk cari tahu ya. Jangan monoton guys. Ayo kalau kita mau kita searching. Dari Cari Kak tahu. Kingpen mungkin? Nggak ada sih, kayak enjoy your life aja lah. Anjay. Sih. Air yang mengalir kalau kata Berpegang ketum. teguh. Air yang mengalir. Masih ingat podcast beberapa episode yang lalu. Keren. Jangan lupa nanti kita taruh di sini ya. Oke. Baiklah, terima kasih. Sekian Santai.
Baiklah, terima kasih semuanya. Sekian dulu podcast episode kali ini. Jangan lupa teman-teman Sobat Obrolan Sosiologi interaksi ke media sosial kami. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast SOS Sobat Obrolan Sosiologi. Bye-bye.